Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Najla Nani sebagai moderator. Video ini berisi ulasan materi mengenai klasifikasi dari kelompok 5, mata kuliah Logika Bahasa. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu klasifikasi. Menurut buku Molan, klasifikasi adalah cara atau metode pengelompokan sejumlah hak ke dalam satu atau beberapa sistem kelas berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat diketahui hubungan logis antara keseluruhan dan bagian-bagiannya yang berfungsi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang satu esensi atau hakikat suatu benda atau hal dengan menempatkan dalam satu konsep pengertian yang tertata. Saya mengambil kesimpulan atau kata kunci dari pengertian klasifikasi itu, klasifikasi yaitu pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu, kelas tertentu dengan logis. Sebagai gambaran mengenai pengertian klasifikasi, saya mempunyai contoh yaitu klasifikasi sampah berdasarkan jenis bahan terbagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian ada macam-macam atau jenis klasifikasi berdasarkan jumlah subkelasnya. Nah, jadi terdapat dua jenis yaitu klasifikasi sederhana dan klasifikasi kompleks. Nah, yang pertama ini klasifikasi sederhana yang disebut juga sebagai klasifikasi dikotomi yang dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu dicha yang artinya menjadi dua dan temin yang artinya memotong. Nah, ciri dari klasifikasi sederhana adalah jumlah subkelasnya yang hanya dua. Yang kedua ada klasifikasi kompleks yang menjadi cirinya yaitu jumlah dari subkelasnya itu lebih dari dua. Ada contoh klasifikasi sederhana dan contoh klasifikasi kompleks. Oke, contoh klasifikasi sederhana. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa klasifikasi sederhana ini terdapat cirinya, yaitu terdapat dua subkelas. Oke, di sini ada contoh misalnya pegawai. Nah, pegawai ini diklasifikasikan menjadi pegawai negeri dan pegawai swasta. Kenapa pegawai ini termasuk klasifikasi sederhana? Karena dari kata pegawai ini terdapat dua subkelas, yaitu pegawai negeri dan pegawai swasta. Maka dari pegawai ini termasuk ke klasifikasi sederhana. Kemudian ada contoh lagi yaitu kelas pekerja. Nah, kelas pekerja ini diklasifikasikan menjadi kelas pekerja kerah putih dan kelas pekerja kerah biru. Nah, kelas pekerja ini termasuk ke klasifikasi sederhana karena terdapat dua subkelas, yaitu pekerja kerah putih dan pekerja kerah biru. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada contoh lagi, yaitu misalnya dari klasifikasi sederhana ini ada contoh lagi ya. Misalnya itu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini diklasifikasikan menjadi tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terampil. Kenapa tenaga kerja ini termasuk ke klasifikasi sederhana? Karena tenaga kerja ini terdapat dua subkelas, yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terampil. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke contoh klasifikasi kompleks. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai klasifikasi kompleks. Klasifikasi kompleks ini boleh lebih dari dua subkelas. Contohnya itu alat transportasi. Alat transportasi dapat diklasifikasikan menjadi alat transportasi darat, udara, dan laut. Nah, kenapa alat transportasi ini termasuk ke contoh klasifikasi kompleks? Karena alat transportasi ini terdapat tiga subkelas, yaitu alat transportasi darat, udara, dan laut. Seperti itu. Maka alat transportasi ini termasuk ke contoh klasifikasi kompleks. Seperti itu, teman-teman. Terus kemudian ada contoh lagi yaitu benda. Nah, benda ini dapat diklasifikasikan menjadi benda padat, benda cair,
dan benda gas. Seperti itu. Benda ini termasuk ke klasifikasi kompleks karena terdapat 3 subkelas, yaitu padat, cair, dan gas. Karena benda ini kan diklasifikasikan menjadi benda padat, cair, dan gas. Maka dari benda ini ada 3 subkelas. Otomatis itu termasuk ke dalam contoh klasifikasi kompleks karena terdapat lebih dari 2 subkelas. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada contoh lagi yaitu wanita. Wanita dapat diklasifikasikan lagi menjadi istri, kemudian gadis, janda, dan yang satunya lagi itu anak perempuan. Nah, wanita ini termasuk ke klasifikasi kompleks karena terdapat 4 subkelas dari kata wanita itu, yaitu subkelas yang pertama itu istri, janda, gadis, dan yang satunya itu anak perempuan. Jadi wanita ini termasuk ke klasifikasi kompleks karena terdapat 4 subkelas atau lebih dari 2 subkelas, seperti itu. Intinya, simpelnya itu seperti ini teman-teman. Misalnya kita bisa menemukan contoh dari klasifikasi sederhana dan kompleks ini. Kita bisa menentukan dulu kalau mencari contohnya itu yang bisa diklasifikasikan menjadi 2 subkelas itu masuk ke klasifikasi sederhana. Tapi jika lebih dari 2 subkelas, maka itu termasuk ke klasifikasi kompleks, seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang prinsip-prinsip pada klasifikasi. Nah, di sini yang pertama ada klasifikasi harus menyeluruh. Nah, maksudnya dalam kita melakukan klasifikasi, semua anggota dalam genus itu harus bisa tertampung dan tidak ada kelas yang tersisa, tidak boleh ada yang tersisa. Nah, di sini misalnya mengklasifikasi makhluk hidup yang terdiri atas manusia dan hewan. Nah, klasifikasi ini tidak menyeluruh. Nah, karena dalam anggota genus ini ada yang tersisa, yakni makhluk hidup berupa tumbuhan. Nah, jadi kalau kita mau mengklasifikasi harus menyeluruh ini, kita harus menyebutkan seluruhnya. Jadi, misal kita menyebutkan mengklasifikasi makhluk hidup, ya di situ ada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kemudian yang kedua, klasifikasi harus tegas memisahkan. Nah, di sini maksudnya spesies atau subkelas dalam satu kelas itu harus benar-benar terpisah dan jangan sampai ada yang anggotanya itu tidak jelas tempatnya. Nah, di sini saya contohkan misalnya tentang pengelompokan nilai mahasiswa. Nah, di sini 0 sampai 30 itu mendapatkan nilai E, kemudian 30 sampai 50 mendapat nilai D, kemudian 50 sampai 70 mendapat nilai C, 70 sampai 90 mendapat nilai B, kemudian 90 sampai 100 mendapat nilai A. Nah, pengelompokan ini tidak jelas dan tidak tegas. Nah, karena yang mendapatkan nilai 30 ini bisa masuk ke dalam nilai E dan nilai D, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi yang ketiga, yaitu klasifikasi harus konsisten menggunakan dasar atau aspek yang sama. Nah, di sini maksudnya bahwa dalam membuat klasifikasi, kita itu tidak diperbolehkan menggunakan lebih dari satu teori atau satu prinsip atau kriteria. Nah, jadi misalnya kita mengklasifikasikan sate. Nah, di sini saya sebutkan ada sate kambing, sate ayam, sate Madura, dan sate Padang. Nah, di sini terdapat pelanggaran terhadap prinsip ini. Nah, karena kriteria dasar yang digunakan itu tidak sama atau berbeda.
Nah, sate kambing dan sate ayam ini masuk ke dalam kriteria bahan, sedangkan sate Madura dan sate Padang ini masuk dalam kriteria orang, atau mungkin orang khas, sate khas orang Padang atau sate khas orang Madura, seperti itu. Nah, jadi di dalam klasifikasi ini harus benar-benar prinsipnya itu satu. Jadi misal kita mengklasifikasi sate dalam kriteria bahan, ya udah bahan aja. Misal kayak sate kambing, sate ayam, sate kelinci, sate sapi, seperti itu. Prinsip klasifikasi yang keempat adalah klasifikasi harus menanggapi maksud dan tujuan si pembuat. Maksudnya adalah bahasa dari klasifikasi itu ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapainya. Misalnya, seorang pejabat RT ingin mengetahui jumlah warganya berdasarkan daerah asalnya. Maka Pak RT tersebut harus membuat daftar dengan klasifikasi berdasarkan kriteria yang ia cari, entah itu dari provinsinya atau dari pulau-pulaunya. Prinsip klasifikasi yang kelima adalah klasifikasi harus rapi. Maksudnya adalah klasifikasi harus dibuat rapi, terinci, dan pada subkelasnya, supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Contohnya, Gubernur Jawa Tengah ingin mengetahui tempat asal warganya, maka klasifikasi akan dimulai dengan provinsi, dilanjutkan dengan kabupaten yang ada di dalam provinsi tersebut. Jadi, dari cakupan luas menjadi kecakupan yang lebih sempit, seperti itu. Perbedaan klasifikasi dan pembagian dalam logika. Klasifikasi memang berkaitan dengan pembagian, tetapi tidak semua pembagian bisa digolongkan sebagai klasifikasi. Nah, pembagian yang dilakukan dalam klasifikasi hanyalah pembagian logis dan pembagian fisik. Mengapa? Sebab dalam pembagian fisik, masing-masing dari bagian fisik tersebut akan dibagi begitu saja, tanpa memperhatikan hubungan logis dari keseluruhan. Nah, misalnya, kata mobil yang bisa dibagi menjadi bagian seperti rem, kampas, velg, ban, setir, dan lain-lain. Nah, karena keseluruhan tidak dapat menjadi predikat bagi bagian masing-masing, berbeda dengan pembagian logis. Dari mobil menjadi sedan, truk, bis, jeep, dan lain-lain. Pada titik ini, keseluruhan yakni mobil dapat menjadi predikat bagi bagiannya. Misalnya, sedan adalah mobil, truk adalah mobil, bis adalah mobil, dan sebagainya. Jadi, klasifikasi lebih merupakan padanan dari pembagian logis, sedangkan pembagian lebih tertuju pada pembagian fisik. Dalam ilmu logika, terdapat dua pembagian. Perbedaan antara klasifikasi dan pembagian dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal pembagian, keseluruhan fisik dapat menjadi predikat dari bagian fisik tersebut. Misalnya, manusia dapat dibagi ke dalam bagian-bagian tubuh seperti kepala, pundak, tangan, kaki, dan lain-lain. Namun, tangan, kaki, dan lain-lain tersebut tidak bisa disebutkan sebagai manusia. Sementara dalam klasifikasi, keseluruhan dapat menjadi predikat pada bagian-bagiannya. Misalnya, pengertian hidup. Terus, binatang dalam makhluk hidup. Yang kedua, dalam pembagian, kita hanya memecah suatu yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa suatu kriteria. Misalnya, konsep rumah. Rumah kita bisa bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti kamar-kamar. Namun tidak dapat dikatakan bahwa kamar adalah rumah. Sedangkan dalam klasifikasi, kita membuat bagian-bagian yang lebih kecil dengan kriteria tertentu, yaitu keseluruhan dapatlah menjadi predikat bagi bagian. Misalnya, kuda adalah hewan, kelinci adalah hewan, dan monyet adalah hewan. Maka dari sini hewan dapat menjadi predikat untuk kuda, kelinci, monyet, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.